Hai semua, terima kasih ya udah klik video ini. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik subscribe-nya. Thank you ya. Oke, sekarang judul atau tema yang aku buat adalah yang deketin kamu. Selanjutnya, membahagiakan atau menyusahkan ya. Oke, kita bakalan ngelihat bagaimana klarifikasinya dari tarot. Jadi tarot ini untuk ngumpulin energi kita. Siapa tahu nanti ada petunjuk yang bermanfaat buat kita semua ya. Tapi kita harus lebih percaya sama Yang Maha Kuasa. Dan karena ini general reading, so tidak semua cocok sama kamu. Ambil yang sesuai aja sama kamu ya. Oke, aku bakalan bikin 3 pilihan, 3 pile dari kartu-kartu ini yang mewakili 3 pilihan. Nanti kamu bisa pilih sesuai intuisi atau kata hatimu. Tapi saranku lihat aja semua isi pilihan pile. Mana tahu energimu ngacak atau random di mana-mana. Bisa di beberapa pilihan pile atau bahkan yang bukan kamu pilih, ya kan? Oke, aku shuffle dulu ya. Wow, ini licin. Oke. Oke, ini ada yang pertama. Jumping card. Jadi pile 1 pilihan pertama. Ada kartu journal. Oke. Ya. Lalu pile 2 nih. Ada kartu be still. Oke. Kemudian kartu ketiga aku ambil dari bottom of the deck. Ada hydrate. Hydrate atau di Indonesia apa ya? Hidrat. Gitu. Ini pile 3 pilihan 3. Oke. Pilihlah bagi yang mau memilih. Kalau butuh waktu lama memilih, silakan pause video ini ya. Tapi yang sudah ready, yang sudah siap, kita mulai dari pile 1, nanti ke pile 2, lalu ke yang ini, pile 3. Oke? Sudah bisa, kita mulai ya. Oke. Oke, sekarang kita start dari pile 1, pilihan pertama, yang ada kartu journal. Oke. Ya, kita lihat kartunya. Yang deketi kamu selanjutnya, membahagiakan atau menyusahkan. Oke. Ini ada 2 of cups. Wow. Oke, ada King of Swords. The World. Oke. Lalu ada Knight of Wands. 2 of Pentacles. Oke. Lalu aku ambil dari sini tambahannya.
ada Eight of Cups. Oke. Ada Three of Cups. Ada Justice. Lalu ada Two of Pentacles ya, sama. Two of Pentacles juga. Dan ada Four of Swords. Oke. Ini energinya bisa terbolak-balik ya. Mungkin yang aku bicarain ini orang yang dealing sama kamu. Bisa juga kebalikannya. Bisa kamu yang kayak gini. Sesuaikan sama situasi kamu ya. Dan ini pembacaannya general, jadi tidak semua cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa yang cocok. Jadi perlu lihat isi pilihan pile-pile yang lain. Mana tahu energimu ada di mana-mana, ya. Oke. Di sini ada energi water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Earth sign juga ada ya. Semua ada di sini termasuk Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi yang mendominasi di sini water sign ya. Pisces, Cancer, Scorpio sama Libra. Tapi kalau aku bicara zodiak bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Mungkin ini hanya energinya saja ya. Oke. Yang akan deketi kamu ini, yang deketin kamu, mungkin kamu udah ngerasain energinya, karena ini bisa energinya lebih mundur atau lebih maju ya. Dia ini sama kamu saling cinta, saling sayang. Tapi dia orangnya lebih banyak menggunakan pikiran daripada perasaan. Jadi kayak logik banget gitu ya. Mungkin karena dia orangnya smart atau dia orangnya berwawasan gitu. Jadi dia menanggapi segala sesuatu itu berdasarkan pikiran yang rasional kayak gitu. Terus karena dia orangnya logik, menggunakan pikiran daripada perasaan, so dia memandang segala sesuatu itu berdasarkan standar yang di luar orang pada umumnya. Apalagi kalau dia ini orangnya intelektualnya bagus, dia pasti mengidamkan seseorang yang sempurna gitu, yang perfect lah menurut dia. Kalau bisa lebih daripada orang lain. Jadi kalau sama kamu, dia ini nggak menjadikan kamu pilihan satu-satunya. Dia punya pilihan lain selain kamu. Jadi kalau ada seseorang yang lebih dari kamu, dia mikir tuh perbandingan kamu sama orang yang lebih dari kamu itu. Kira-kira mana yang lebih memuaskan dia, terus mana yang lebih layak menurut dia, yang bisa dia banggakan di hadapan semua orang. Kayak gitu. Jadi kamu bisa nilai sih sebenarnya ini membahagiakan kamu atau enggak, atau malah bikin kamu tambah mumet atau tambah susah gitu ya. So, aku ngelihat lumayan banyak kekecewaan yang kamu dapat dari dia. Jadi kalau kamu yang ngerasain energi ini, ketika orang ini mendekat sama kamu nggak usah terlalu banyak berharap, supaya kamu tidak terlalu kecewa. Karena orang-orang yang terlalu banyak berharap, makanya terlalu kecewa. Gitu. Jadi perlu juga untuk mencintai diri kamu, menyayangi diri kamu, menghargai diri kamu. Jangan terus-menerus kayak berusaha menjadi apa yang dia inginkan supaya dia mencintai kamu, supaya dia setia sama kamu. Kamu harus tetap jadi diri kamu sendiri. Jadi jangan hanya karena dia kamu berubah. Kamu mengubah jati diri kamu. Jadi kamu gak nyaman gitu.
So kalau sama orang ini mending kamu tuh kalau misalnya bareng dia ya jalani hubungan kalian baik-baik, tapi kamu jangan menaruh harapan yang lebih. Jangan selalu mikirin perasaan dia sampai kamu melupakan perasaan kamu sendiri. Karena kalau kamu terus-menerus memikirkan perasaan dia, kamu yang bakalan sakit hati. Apalagi kalau memang di sini saling cinta, harusnya kan balance tuh, saling menyayangi, saling mengasihi. Nggak boleh ada salah satu yang dominan, gitu. Jadi kalau kamu dideketin sama dia yang seperti ini ya, kalau kamu ngerasa ini ada kesempatan yang bagus, kamu jalani, tapi jalani apa adanya. Jadi diri kamu sendiri. Jangan karena dia itu wah, kamu jadi kayak pengen wah. Sedangkan kamu tuh kan perlu menjadi diri kamu apa adanya, kayak gitu. Terus aku ngelihat di sini kalau kamu dideketin sama dia, mungkin kamu juga harus berpikir secara rasional juga. Kalau kamu itu pantas untuk dicintai, pantas untuk dihargai. Nah, kalau kedepannya dia mulai tidak menghargai kamu, ya kamu bisa mengambil keputusan. Apakah dia layak buat kamu pertahankan atau tidak. Kayak gitu sih yang aku lihat. Lalu aku ngerasa karena orang ini punya sesuatu yang dibanggakan, dia punya power lah gitu ya. Kalaupun nggak tentang hal-hal yang dibanggakan, dia ini punya power seolah-olah dia ini bisa mengekang kamu. Terus dia selalu ngerasa punya banyak pilihan. Jadi kalau dia datang ke kamu berkata-kata gombal atau segala macam, kamu tuh jangan langsung kayak hanyut, jangan langsung kayak baper sama perkataan dia, karena belum tentu apa yang dia bilang itu berasal dari hatinya. Karena aku ngelihat orang ini logik, dia lebih kayak memainkan pikirannya daripada perasaannya gitu. Jadi ketika orang ini deketin kamu, kamu harus bisa mengendalikan diri kamu. Jangan terbawa perasaan terus menerus, jangan hanyut dalam perkataannya, tingkah lakunya yang ngebuat kamu tuh terlena. Padahal dia ini juga mempunyai banyak pilihan. Nah, kamu pun harusnya bisa dong membuat perjalanan cinta kamu itu dengan pilihan-pilihan yang baik juga. Maksud aku, kalau orang ini memang nggak layak buat kamu, kamu harus bisa memilah dan memilih ke depannya orang yang lebih pantas buat kamu. Jadi hubungan ini bisa aja jadi pelajaran buat kamu. Jika banyak sakit hati, kekecewaan yang kamu alami nanti ya, ke depannya kamu jadi tahu orang-orang yang pantas kamu cintai itu seperti apa. Orang-orang yang bisa membahagiakan kamu tuh seperti apa. Gitu ya. Oke. Sekarang aku ambil dari kartu ini. Ya. Oke, aku taruh dulu di sini ya. Sama aku ambil yang ini. Ya. Oke. Kita lihat yang ini dulu. Ini ada kartu Angel of Balance ya. Angel of Balance itu kayak peri yang mengajarkan tentang keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup itu tentang tabur tuai. Jadi di dalam hidup ini karma itu sebenarnya berlaku untuk kita semua. Nah,
ketika hubungan ini mempunyai banyak pelajaran bagi kamu, hubungan ini bisa dikatakan sebagai hubungan karma. Karena salah satu di sini ada yang dominan, salah satunya enggak. Salah satu memberi terus, salah satu menerima terus. Jadi nggak balance. So, ketika kamu udah ngerasain ini atau bakalan ngerasain ini, jadikan hubungan ini kayak pelajaran aja gitu. Supaya kedepannya kamu tuh jadi tahu bagaimana cara kamu mencintai diri kamu dan bagaimana cara kamu memilih orang yang pantas menghargai kamu, yang pantas membahagiakan kamu, kayak gitu. Terus apa yang pernah kamu lakukan, kebaikan, keburukan, atau apapun yang kamu alami selama bareng dia, kekecewaan, sakit hati, segala macam, itu harus kamu ikhlaskan. Karena semua pengorbanan kamu pasti akan kembali ke kamu. Kamu yang menanam yang baik, kamu menabur yang baik, maka kamu akan menuai yang baik ke depannya. Gitu. Nah, ini ada physical thoughts. Oke. A tender touch can mean so much. Jadi aku ngerasa orang yang deketin kamu ini, dia banyak banget gombalnya, banyak banget rayuannya. Bisa aja dia kayak mudah banget kontak fisik ke kamu, mudah banget nyentuh kamu, megang-megang kamu mungkin. Nah itu kamu jangan langsung baper, kamu jangan langsung kayak terlena, terhanyut. Karena orang yang tiba-tiba baru kenal, terutama yang baru kenal ya, kontak fisik ke kamu itu sebenarnya kan ada something yang gak wajar sebenarnya. So kamu bisa melihat di awal kamu kenal dia, ini orang pantas gak sih buat kamu, atau kayak cuma main-main doang. Nah kayak gitu. Oke. Berikutnya nih, aku ambil ya. Ya. Oke, nah ini ada sebentar aku geser dulu ya. Ini ada angka 100%. Nah, kamu harus waspada loh. Ketika kamu sudah terlena sama dia, itu tandanya kamu nanti bakalan bisa loh nyerahin hati kamu 100%, nyerahkan semua ke dia 100%. Kamu harus waspada sebenarnya. Karena kalau kamu terlalu nyerahkan 100% sedangkan dia nggak ngebalance itu kan namanya berlebihan. Dan itu nggak seimbang. Kamu terlalu banyak berkorban, nanti kamu terlalu kecewa. Gitu. Karena kalau kamu terlalu berkorban terus-menerus, sedangkan dia nggak sesuai ekspektasi kamu, buat apa? Ini semua sia-sia kan? So, perlu love yourself first. Cintai dulu diri kamu, hargai diri kamu, supaya orang menghargai kamu. Kayak gitu. Terutama siapapun yang deketin kamu, supaya mereka itu, yang deketin itu tahu, supaya dia itu tahu kalau kamu tuh pantas dihargai, pantas dicintai. Jadi hubungannya balance ya. Oke. Ini ada circle atau lingkaran. Nah, selama bersama dia mungkin kamu kayak dilingkarin gitu sama dia. Kamu ngerasa kayak terikat banget sama dia. Apalagi kalau hubungan ini ada tentang karmic relationship, ya kamu harus berani keluar dari circle itu, keluar dari lingkaran itu. Kalau kamu ngerasa ini nggak serve lagi, nggak worth it dan menyakitkan banget buat kamu, ya kamu harus berani untuk keluar dari hubungan yang toksik mungkin ya, yang beracun kayak gini. Jadi kamu yang udah ngerasain energinya, kamu udah tahu pelajarannya. Tapi kalau kamu belum ngerasain energi ini, ya kedepannya kamu harus lebih waspada kepada siapapun yang deketin kamu. Kamu harus jaga dulu hati kamu supaya kamu nggak disakiti. Karena kalau kamu udah jaga hati kamu, kedepannya itu kamu jadi tahu siapa orang yang layak untuk kamu cintai atau tidak, gitu. Oke, ini ada huruf E ya.
Mungkin ada yang berinisial huruf E atau berinisial huruf N. Bisa aja nama panjang itu ada huruf E-nya atau huruf N-nya. Atau ini ada nama tempat atau nama makanan, nama barang yang berkaitan dengan kalian, ada huruf E atau N. Ini ada angka 2, terus ada angka 30 ya. Oke. Jadi angka 2 berarti mungkin ada di antara kalian anak kedua. Atau hati-hati loh, bisa dijadikan yang kedua sama dia, ya. Bisa juga ada yang lahir tanggal 2 atau kelipatannya, punya momen tanggal 2, punya momen tanggal 30 mungkin, atau ada momen di bulan 2, bulan Februari. Bisa juga ada momen di umur 30 di antara kalian, ya. Oke, ini aja file 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Kita lanjut ke file 2, pilihan 2 yang ada kartu Be Still, ya. Oke. Ya. Kesabak kartunya ya. Kita lihat yang deketi kamu selanjutnya, membahagiakan atau menyusahkan. Oke. Ada Six of Wands ya. Kemudian ada Eight of Swords, Four of Wands, wah, Seven of Wands, Three of Wands, oke. Wah, oke. Aku ambil lagi dari kartu ini. Oke. Wah, Three of Wands ya. Ini Three of Wands juga. Energinya kuat ya. Ada Ace of Swords, Ace of Cups. Ada The World. Ada King of Wands. Oke. Ini energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Dan karena ini general reading, jadi tidak semua cocok sama kamu. Kamu bisa lihat file yang nama lain, mana tahu energimu ada di mana-mana ya. Oke, di sini ada fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Ada air sign juga, Aquarius, Gemini, Libra. Ada water sign Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi yang dominan di sini fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius. Cuma kalau aku bicara zodiak, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Bisa ini cuma energinya aja. Oke. Aku ngerasa orang yang akan deketin kamu, atau kayak kamu udah ngerasain energinya, karena ini kan pembacaannya di time yang bisa lebih mundur atau di waktu yang bisa lebih maju. Jadi beberapa dari kalian mungkin ada yang udah mulai ngerasain, tapi ada yang belum ngerasain ya. So ambil yang sesuai aja sama kamu. Ini adalah orang yang apa ya? Mungkin dia lebih muda dari kamu. Bisa juga ini nggak soal usia. Bisa tentang dia belum terlalu dewasa kayak kamu. Jadi kayak berapapun umurnya, kamu lebih dewasa dari dia gitu. Nah dulu waktu sama dia tuh kamu sama si doi ini belum terlalu serius. Memang karena dia ini pergerakannya lambat, terus kayak
dia itu belum tahu bagaimana berkomitmen dan dia belum punya mental yang siap untuk serius sama kamu, kayak gitu. Tapi di masa kalian udah terpisah nih ya, mungkin beberapa ada yang jeda, ada yang kayak memang hubungan ini gantung gitu ya, belum diselesaikan baik-baik. So itu semua terjadi karena kalian itu beda pola pikir, kayak gitu. Bisa tentang kamu lelah menghadapi tingkah lakunya yang tidak serius, yang main-main, yang gak pernah menghargai perasaan kamu. Mungkin bisa juga tentang kamu selama ini banyak berkorban sama dia, sedangkan dia nggak menunjukkan cara membalas kebaikan kamu. Tapi kalian itu sebenarnya saling punya perasaan yang kuat, energinya tarik menarik gitu. Soalnya aku ngelihat kamu sama dia ini meskipun udah lama terpisah, lama nggak bicara, lama nggak bertemu, kalian saling memikirkan gitu loh. Aku ngerasa di sini ada koneksi twin flame, soulmate twin flame. Jadi udah terpisah sekian bulan ataupun sekian tahun masih saling memikirkan gitu. So dia bakalan ini lagi loh, kayak bakalan deket lagi sama kamu. Karena semesta itu punya cara tersendiri untuk mendekatkan koneksi spiritual. Apalagi kalau memang kalian ditakdirkan bersama, dia bakalan datang tuh ke kamu. Nah, bisa dalam beberapa waktu ke depan dia bakalan deketin kamu. Tapi kamu ngelihat dia itu udah berbeda dari yang dulu. Mungkin dia itu dulu seperti kayak masih bocah, atau dia dulu tuh manja, atau dia itu dulu banyak gaya, ya kan, sok kecakapan lah atau gimana. Tapi dia tuh nanti pas deketin kamu atau kamu udah ngerasain energinya, dia itu udah dewasa gitu. Bahkan dia udah tahu bagaimana hidup mandiri, cari uang sendiri. Dan dia itu tahu bagaimana cara bertanggung jawab untuk kamu gitu. So kamu nanti kalau dideketin sama dia, kamu nggak nyangka, ih kamu udah dewasa ya, kamu udah punya penghasilan sendiri, kamu tuh udah bertanggung jawab. Aku nggak nyangka loh. Kamu nanti pasti kayak speechless gitu, dan ya kamu bicara kayak gitu, kamu nggak nyangka aja sama perubahan dia kayak gitu. Nah, ketika dia deketin kamu, dia ini nggak menyusahkan kamu lagi, malah dia ngebahagiain kamu loh. Dia ngebahagiain kamu, dia kayak apa ya? Dia selalu mewarnai hari-hari kamu dengan kebahagiaan. Dan dia itu bakalan memperlakukan kamu seperti ratu atau raja kayak gitu. Karena dia ini kayak apa ya? Punya rasa bersalah sama kamu, punya rasa ingin banget menebus kesalahan dia di masa lalu. Mungkin di masa lalu dia sering nyakitin kamu, dia sering manfaatin kamu kah, atau dia sering melukai kamu. So ketika dia datang, dia pengen banget menyerahkan sepenuh hatinya, sepenuh jiwanya untuk ngebahagiain kamu aja. Jadi aku ngelihat di sini dia nggak ada energi yang menyusahkan kamu, enggak. Dia selalu pengen tiap hari nanti tuh ngebahagiain kamu terus, pengen lihat kamu ketawa, senyum, dan dia bakalan ngejagain kamu banget, seperti ratu atau raja kayak gitu. Dan aku ngerasa ketika dia datang nih ya, dia nggak mau lama-lama pacaran sama kamu atau deket. Dia kayak lebih ini loh, lebih siap dan yakin banget ngajak kamu nikah. Karena dia udah ngebet dari dulu, dan alasan dia sukses itu sebenarnya kamu. Alasan dia berhasil itu, alasan dia berjuang mencapai kesuksesan itu adalah kamu. Karena setelah dia sukses, orang yang dia pengen datengin itu kamu. Jadi ketika dia datang, dia langsung ngajak kamu nikah, langsung komitmen, dan dia tiap hari bakalan bahagiain kamu.
Terus aku ngerasa dia ini nggak banyak nuntut sama kamu nantinya, malah dia kayak selalu servis kamu banget. Kamu mau apa, aku beliin. Kamu mau apa, aku ambilin. Dia kayak gitu. Bahkan ketika dia ini datang usia kamu udah tua, dia tetap sayang banget sama kamu. Dia nggak memikirkan yang macam-macam seperti standar manusia lain. Contoh, kalau kamu nanti sudah tua dan dia baru datang pada saat kamu udah tua, dia nggak nuntut kamu harus kasih dia keturunan kah, harus kasih dia anak kah, di saat usia kamu udah nggak mendukung misalnya. Nah, itu dia nggak nuntut seperti itu. Dia nggak nuntut kamu harus kasih dia anak atau keturunan kayak gitu. Malah dia kayak ngebahagiain kamu terus di hari tua kamu. Dia kayak pengen ngeliat kamu tuh bahagia di sisa hidup kamu. Sweet banget ya. Dan kamu kayak pengen juga gitu ngebalas kebaikannya. Misalnya kamu bilang ke dia, aku pengen loh ngasih anak buat kamu. Misalnya kamu ngomong gitu. Nah, dia nggak terlalu pusing soal itu. Dia malah kayak apa ya, dia bilang ke kamu nih, contohnya tentang anak itu, dia bakalan bilang, anak itu memang impian kita semua, tapi aku ngerasa itu cuma pelengkap, karena anugerah yang paling utama dalam hidupku itu kamu. Nah, dia bilang gitu tuh nanti. Terus kamu kayak speechless aja, karena dia bener-bener hanya mau kamu dan hanya ingin ngebahagiain kamu doang. Dia nggak nuntut yang lain-lain kayak gitu ya. Sweet lah pokoknya ya. Jadi bagi kalian yang punya perjalanan koneksi spiritual yang sekarang masih menggantung ya, menyakitkan, tetaplah optimis. Karena di depan sana tidak ada yang mustahil. Semua ini bisa terjadi di luar dugaan kita. Kalau kamu ngerasa pesimis, putus asa, ketika kamu terkoneksi sama seseorang terus-menerus, tapi kamu ngerasa gak berdaya, kamu masih berhak untuk punya pengharapan. Jadi berharaplah kepada Tuhan supaya Tuhan ngasih jalan buat kalian berdua ya. Tapi itu sih inti dari spiritual connection, itu yang paling utama, ngebuat kalian jadi tahu bagaimana cara mencintai, mengikhlaskan seseorang, terus kayak bagaimana cara kita mendekatkan diri sama Tuhan ketika kita sudah tidak berdaya, sudah tidak tahu bagaimana arah dan tujuan hubungan ini gitu kan. Karena kalau kita udah berhasil melaluinya, ketika kita bersatu dengan spiritual connection kita, ya itulah bonus yang akan kita dapatkan gitu. Jadi tetap berharap dan tetaplah di jalan yang benar juga, supaya Tuhan itu ngasih anugerahnya dengan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan kayak gitu. Oke, aku ambil dari sini kartunya. Oke, ini ada Hostulistis ya, aku taruh sini dulu. Lalu oke, aku ambil dari sini. Ya, ini ada Simple Acts of Kindness. Oke, ini aku nanti bacain. Aku taruh sini dulu ya. Ya. Dari yang ini dulu. Nah, ini ada hostilities. Hostilities itu tentang pertempuran, perjuangan. Bagi kalian yang ngerasa selalu terkoneksi sama seseorang, dimana orang itu adalah spiritual connectionmu yang membuat kamu menjadi terbangkit secara spiritual, semakin dekat sama Tuhan.
kalau dia itu soulmate, twin flame kamu, nah kamu harus tetap berpikir positif dan taklukkan koneksi ini. Wah, harus berani bertempur, berjuang dalam koneksi ini, meskipun terkadang menyakitkan, tapi percayalah, ada hikmah di balik koneksi ini. Jadi kalau kamu udah bisa menaklukkan, udah bisa bertempur dalam koneksi ini, kamu bakalan menjadi juaranya, kamu bakalan menjadi pemenangnya, dan kamu tuh lulus ujian hidup. So, kamu tinggal lihat bonusnya nanti di depan itu seperti apa ke depannya. Apakah kalian bersatu kah? Jadi tetaplah berharap yang baik ya. Oke, ini ada tentang simple acts of kindness ya. Kindness energizes you and brings happiness to those around you. Jadi lakukanlah kebaikan-kebaikan yang kecil, yang sederhana, terutama tentang apa ya, ketika dia deketin kamu nanti, atau kamu udah ngerasain energinya sekarang, coba tetaplah berusaha melakukan kebaikan sesederhana mungkin ya. Meskipun sederhana sekalipun, tapi kebaikan kamu itu bisa menguatkan spiritual connection kamu juga. Apalagi kalau kalian sekarang lagi separation, lagi terpisah, kebaikan sederhana yang bisa kamu lakukan untuk dia itu bisa kayak doa itu untuk dia mungkin adalah hal yang sederhana, tapi bisa ngebantu dia untuk tetap kuat dalam koneksi ini. Jadi kamu bisa memberikan dia kekuatan, dan dia di sana menjadi kuat dalam koneksi ini. Terus kamu juga merasakan kalau dia ini punya kekuatan juga dalam koneksi ini. Jadi kayak saling menguatkan meskipun cuma bisa mendoakan doang gitu. Apalagi kalau cintanya dalam diam, wah, cintanya memandang dari jauh doang, ya itu kan kayak nggak berdaya ya jadinya. So, apalagi kalau kalian udah punya kehidupan baru sekarang, kalian sama siapa gitu, atau kalian bagaimana sekarang ya, kalau kalian ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa, ada sebenarnya cara sederhana yang bisa kalian lakukan satu sama lain. Seperti yang aku bilang tadi, saling mendoakan supaya saling menguatkan ya. Karena doa itu meskipun hal kecil tapi efeknya besar gitu ya. Dampaknya gede, memberikan kekuatan bagi kita ya, punya koneksi spiritual sama seseorang ya. Oke, ini ada calm ya. Mungkin diantara kalian ada yang calm, ada yang orangnya kalem atau santuy. Kalau yang childish itu biasanya ya, kalau kalem dia santuy aja gitu, tapi dia ngerasain kok koneksi dalam spiritual ini. Tapi kalau yang dewasa, calm itu mungkin berpikirnya tenang, jadi nggak meledak-ledak kayak gitu menghadapi koneksi. Oke, ini ada intuisi. Di antara kalian punya intuisi yang baik ya. Intuisi itu kayak kata hati. Bisa juga tentang kalian harus menggunakan intuisi kata hati kalian, karena kamu tuh sama dia sebenarnya bisa saling kontak batin ya, melalui intuisi masing-masing, saling menguatkan melalui batin. Contohnya gini loh, kalau kamu mau dia nggak gelisah di sana, ya kamu jangan gelisah. Kamu harus tenangkan jiwa kamu supaya kamu tuh dipenuhi oleh energi positif. Jadi kamu bisa memancarkan energi positif ke dia. Jadi dia di sana tenang dan stabil menjalani koneksi ini. Gitu ya. Wah. Ini ada huruf R ya. Mungkin ada yang berinisial huruf R ya. Wah, R.
atau nama panjangnya ada huruf R, nama panggilannya ada huruf R, ya kan? Lalu nama apa aja ya, bisa nama tempat juga, nama orang juga, nama makanan, nama barang ya ada huruf R dalam hubungan kalian. Ini ada huruf K ya. Oke, ada yang berinisial huruf K mungkin, atau dalam nama ada huruf K-nya. Bisa nama orang juga, nama tempat, nama makanan, nama barang dalam hubungan kalian. K itu bisa nama panggilan juga. Mungkin ada yang dipanggil kakak, ya kan? Karena lebih tua. Atau ada yang dipanggil dede. Ada huruf K-nya. Kalau dia lebih muda. Wah, ini ada angka 25 dan angka 6 ya. Mungkin ada yang lahir tanggal 25 atau lahir tanggal 6 atau punya momen di tanggal 25 atau momen di tanggal 6. Ya, bisa kalian ngerasain koneksi yang kuat ini umur 25 kah? Ya kan? Atau nanti bersatu lagi waktu kalian umur 25, atau dulu kalian cintanya umur 25 gitu ya. Apa sajalah ada angka 25. Dan angka 6 mungkin ada di antara kalian yang berkaitan. Oke, ini saja PL2 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih loh udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Kita lanjut ke file 3, pilihan 3 yang ada kartu hydrat atau hidrat ya. Oke. Oke, aku shuffle kartunya dulu. Ya. Orang yang deketin kamu selanjutnya, membahagiakan atau menyusahkan. Oke, ini ada jumping card, 2 of Wands. Ada 7 of Swords. Oke. Judgment. The Hermit. Wah. Dan 4 of Swords. Oke. Lalu aku ambil aku ambil dari tarot ini. Ada di Emperor ya. Oke. King of Cups. Wow. Knight of Cups. Five of Cups. The Hierophant. Wah. Oke. Ini energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Dan karena ini general reading, jadi tidak semua cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa yang cocok ya. Dan kamu perlu lihat pile pilihan nomor lain. Mana tahu energimu ada di beberapa pile. Oke. Di sini ada fire sign, Aries dan Sagittarius. Ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi yang mendominasi di sini ada Virgo, Aries, Pisces, Cancer, dan Taurus. Oke. Bisa energi saja, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu ya. Oke, di sini orang yang deketin kamu tuh dia udah mata-matai kamu tuh dari lama. Jadi nih orang bisa orang baru, bisa juga orang lama. Aku ngeliat sih kemungkinannya itu sama 50-50 ya, bisa orang lama, bisa orang baru. Ciri-cirinya dia ini orangnya cakep dan cool ya kayaknya. Maco mungkin, atau elegan gitu. Bisa juga
Dia ini sering banget terkoneksi sama internet. Mungkin dia suka nonton streaming gitu, suka baca atau browsing sesuatu di internet. Bisa juga hobi main game online atau belanja online. Bisa juga sosialita ya. Intinya sih dia selalu nggak bisa lepas kayaknya sama HP-nya. Terus menerus kayak butuh internet gitu. Lebih butuh internet dianya daripada yang lain-lain mungkin gitu. Jadi dia ini udah mata-matai kamu dari dulu. Dia udah suka sama kamu dari dulu. Ya, tapi dia nunjukin ke kamu kalau dia nggak suka. Karena dia tuh orangnya banyak manipulasi, spekulasinya, terus kayak ya deception lah gitu, kayak pakai topeng dianya. Dia kayak ngerasa nggak suka kamu, nggak cinta kamu, padahal dia bucin parah sama kamu ya. Bucin budak cinta ya, oke. Yang belum tahu aja, makanya aku bilang gitu. Jadi bucin itu budak cinta, dia ini cintanya mendalam banget sama kamu, tapi nggak kelihatan tuh dari gelagatnya, dari raut wajahnya dia biasa aja sama kamu. Malah dia ngerasa kamu tuh sama aja kayak orang lain, tapi dia curi-curi pandang sama kamu. Jadi kalau kamu nggak ngelihat dia, sebenarnya dia ngeliat kamu gitu. Tapi ketika kamu ngeliat dia, dia buang muka. Dia kayak apa ya, enggak, aku nggak cinta kok sama kamu. Tapi sebenarnya cinta banget gitu. Aku juga ngeliat di sini beberapa memang ada spiritual connection ya. Terus kalian bisa saja di sini berbeda, bisa berbeda keyakinan ya, atau ada berbeda yang mencolok kayak suku, ras, bisa aja beda agama gitu, ada di antara kalian. Jadi hubungannya rumit banget ya. Apalagi di sini kamu sama dia ini ya, misalnya kalian itu beda agama. Kalau ada di antara kalian yang berhubungan sama dia beda agama, nah kamu sama dia ini sama-sama kuat imannya. Misalnya kamu memeluk agama sesuatu, dia memeluk agama yang lain, kalian itu sama-sama kuat agamanya. Jadi ketika kalian saling jatuh cinta, kalian ngerasa kayak, ini benar gak sih ya? Ini benar ya? Ah, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Nah, kayak gitu. Tapi waktu nggak ketemu, waktu nggak komunikasi, merasa kehilangan gitu. Kayak apa ya? Sebenarnya kalian itu saling membutuhkan meskipun berbeda. Malah kalian ngerasa bisa bangkit secara spiritual bersama meskipun beda keyakinan gitu. Apalagi hubungan kalian ini saling memandang gitu dari jauh, karena ngerasa kayak hubungan ini mustahil deh kayaknya. Nah, beberapa dari kalian ngerasa gitu, jadi kayak diam, keep silent, dan hanya berserah pada Tuhan gitu kan. Jadi saling mendoakan ya kan. Karena ketika dua manusia udah saling mendoakan, itu cintanya udah dalam banget loh. Ketika kalian ngerasa gak berdaya dalam koneksi spiritual ini, terus kalian saling mendoakan, ya menurut aku doa kalian itu sama-sama baik sih sebenarnya. Karena semua doa itu baik sebenarnya ya. Jadi di dalam koneksi kalian ini, kalian sama-sama terbangkit tuh secara spiritual. Makin sering berdoa, makin sering minta petunjuk sama Tuhan, makin sering nyari pencerahan, meditasi juga, kayak gitu. Jadi meskipun hubungan ini banyak on off-nya juga, kadang nyala, kadang redup, tapi kalian tetap punya passion yang sama, hasrat yang kuat, kayak gitu. Aku juga ngerasa di antara kalian
ada ya beberapa dari kalian yang sudah pernah berkomitmen sama orang, mungkin sudah menikah kah sama orang, atau memang diantara kalian sudah punya orang lain gitu. Tapi misalnya nih ya, salah satu dari kalian itu memang karena memenuhi permintaan keluarganya harus berpasangan sama yang selevel, sepadan, misalnya kayak satu keyakinan, satu suku, satu umur kah, atau satu apa gitu ya. Nah itu sih menurut aku nggak membahagiakan bagi yang memaksakan diri harus berpasangan sama yang sepadan. Nah disitulah kamu sama dia kayak ngerasa koneksi ini makin kuat sebenarnya. Karena meskipun kalian berbeda atau salah satu itu harus memang sama orang yang sepadan, nah yang saling mencintai itu kan kamu sama dia sebenarnya. So nggak usah pakai topeng sebenarnya, nggak usah ngerasa pura-pura nggak cinta, tapi sebenarnya cintanya dalam ya kan. Karena aku ngelihat bagi kalian yang memaksakan diri berpasangan sama yang selevel, sepadan, itu kayaknya nanti berujungnya kurang baik. Dan itu sama aja kayak kalian membohongi perasaan kalian sendiri. Jadi kalau ini orang baru, dia membahagiakan kamu sih ya, meskipun kalian ada berbeda karakter atau apa, dia membahagiakan kamu, tapi kamu juga ngerasain kesedihan dari dia. Kesedihannya ya hubungan ini sering banget pakai topeng. Kamu ngerasa terkadang dia sayang banget sama kamu, tapi terkadang dia hilang, kayak nggak kelihatan gitu. Karena dia dapat lagi pengaruh dari orang lain sehingga dia menghindar dari kamu. Mungkin ya itu tadi sih, ada yang bertentangan antara kamu sama dia. Tapi kalau ini orang lama kamu, orang masa lalu kamu, dia tuh deketin kamu memang karena dia menyesal sudah tidak memilih kamu selama ini. Gitu. Mungkin sebelumnya dia ini sama orang yang selevel, sepadan, yang sama dengan dia. Nah ternyata dia tuh nggak bahagia, jadi dia datang lagi ke kamu, menawarkan cinta lagi nih. Lo mau nggak sama gue lagi? Gue nyesel loh selama ini, gue udah salah milih, jadi gue gagal di hubungan sebelumnya gitu. Nah ayo kita mulai yang baru lagi yuk. Meskipun kita berbeda, aku yakin kalau kita solid, kita pasti bisa menyatukan perbedaan kita. Mungkin kalau kalian ini beda keyakinan, dia bakalan ngajak kamu nikah mungkin di luar negeri, supaya bisa nikah dua keyakinan. Terus kalau kalian beda suku kah atau ras, ya dia tetap mau berbaur sama kamu, nikah dengan dua adat atau lebih dari dua adat juga dia mau ngeluarin dana, dia mau kok kerja sama dengan kamu, mewujudkan impian kalian. Tapi kalau di sini ada yang hubungannya jarak jauh gitu, misalnya beda kota atau beda negara, ya aku ngerasa dia bakalan datang juga ke negara kamu atau ke kota kamu. Karena dia udah menyesal kalau berpasangan dengan orang yang selevel dengan dia itu ternyata tidak menjamin dia bahagia. So dia datang lagi ke kamu dan dia benar-benar berkomitmen kalau memang kamu tujuan hidupnya, kalau memang kamu yang benar-benar dia inginkan, kayak gitu. Jadi kalau dia udah menyesali perbuatannya, aku rasa ya kedepannya dia lebih banyak membahagiakan kamu sih daripada menyusahkan kamu. Paling yang menyusahkan kamu apa ya? Ya perbedaan ini, mungkin ya keluarga kalian itu masing-masing belum terlalu cocok karena ada yang berbeda.
Jadi ya kuncinya di kamu sama dia. Kamu sama dia ini kalau solid ya, dua keluarga itu pasti perlahan membaur kayak gitu ya. Oke. Aku ambil dari kartu ini lagi. Oke, ini ada Door to Romance ya. Aku taruh sini dulu. Oke, aku ambil yang di sini lagi. Oke, ini ada Action Speaks Loudly. Oke, aku bahas ini dulu. Ini ada kartu Door to Romance ya. Door to Romance itu ya tentang pintu yang terbuka untuk kisah cinta. Kisah cinta yang mungkin lebih fresh, lebih baru lagi. Bisa dengan orang baru, bisa juga orang lama yang ingin membuat kisah baru lagi bersama kamu. Kayak gitu. Jadi ketika orang ini datang ya aku ngerasa segala sesuatu yang bertentangan di antara kalian, dia mau bekerja sama-sama kamu supaya hubungan ini berakhir dengan, bukan berakhir ya, berujung dengan indah dan bahagia. Tuh. Ini ada Action Speak Loudly. Express your love through action. Wah, kayaknya ada di antara kalian yang cintanya itu memandang dari jauh aja, ngelihat dari jauh, diem. Mungkin ada yang belum nyatain cinta, ada yang belum menunjukkan kalau cinta ini dalam banget ya. Lebih dalam dari samudra. Wah, itu ngukurnya pakai apa ya? Jadi express your love ya. Express your love through action. Nyatakan perasaan kamu dengan tindakan. Kalau kamu memang cinta, perjuangkan ya. Jangan takut. Banyak rintangan, tantangan. Ya itulah ujian dalam cinta ya. Oke lah. Aku ambil. Oke. Nah. Ini ada pray. Pray itu artinya doa ya. Kalian saling mendoakan. Gitu. Jadi kalau hubungan ini lagi terpisah, aku sih ngerasa dia selalu ngedoain kamu. Kalau dia nggak ngedoain kamu ya, aku ngeliat sih secara nggak sengaja kamu sering tuh terlintas di pikiran dia ketika dia berdoa. Apalagi kalau ini spiritual connection ya, mau mengalihkan pikiran ke yang lain juga. Kalau memang kamu spiritual connectionnya, soulmate twin flame-nya ya, kamu tetap ada dalam doanya. Meskipun dia nggak sebutin nama kamu juga dalam doa, dia terbayang sama wajah kamu pada saat berdoa. Sweet banget ya. Ini ada chubby. Mungkin di antara kalian ada yang chubby. Chubby itu kayak pipinya tembem, gemes ya, atau semok gitu badannya. Berisi ya. Chubby, gemes. Oke, ini ada huruf T. Oke. Ini ada huruf Q. Kayaknya jarang ya ada huruf Q ya. Tapi mungkin ada di antara kalian beberapa yang berinisial huruf T atau berinisial huruf Q. Bisa juga namanya ada huruf T-nya atau ada huruf Q-nya. Bisa nama orang, nama tempat, makanan, nama barang, berkaitan sama kamu dengan dia. Teki ya. Teki itu kayak ini juga sih. Kalau nulis message kan teki itu thank you ya. Ya apa aja lah. Mungkin pernah ngucapin thank you barengan ya. Wah, ini ada dua-dua, angkanya kembar. Berarti di sini bisa saja ada connection, soulmate twin flame ya.
jiwamu sama dengan jiwanya. Dia bisa kontak kamu lewat apa saja, telepati, mimpi, pikiran, doa. Dia selalu bisa berkoneksi sama kamu. Bahkan kalau dia itu ya, atau kamu juga pasti ngerasain, sesibuk apapun kalian bekerja atau belajar dalam hari-hari kalian, tiba-tiba dia datang tuh di pikiran kamu. Terus kamu ngerasa, dia kenapa ya? Nah, ada juga yang ngerasain tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia datang ke mimpi kamu. Kamu juga datang ke mimpi dia sebenarnya gitu. Jadi kayak segala sesuatu yang di luar nalar manusia, ya itu sebenarnya ada something, ada sesuatu dari Tuhan dan semesta yang pengen nunjukin sesuatu. Bisa juga tentang kayak ada sih maksud tujuan kalian tuh terkoneksi terus. Oke, jadi ada angka 22, 28, mungkin ada yang lahir tanggal 22 atau tanggal 28. Bisa juga ada yang punya momen di umur 22 atau di umur 28. Mungkin cintanya umur ini atau nanti ketemu lagi di umur 22 atau di umur 28. Bisa kelipatannya juga ya. Oke, ini aja file 3, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.